bahkan aku hebatnya sama nih orang ya, aku entah mungkin karena aku yang pandai mengkorek dia atau memang dia orangnya terbuka, aku nggak ngerti juga. Jadi aku baru 1 malam aja teleponan sama dia, aku udah tahu masalah keluarga dia itu apa. Terus nggak lama kemudian guys, sekitar 1 jam setelah itu atau 2 jam setelah itulah gitu, adiknya tuh apa ya, ada dari akun dia itu ada ngechat aku dari lewat line. Dia yang ngechat itu ngakunya tuh adiknya dia. Nah adiknya ini bilang kayak, katanya kurang lebih kata-katanya gini, hai kak, ini aku adiknya ini namanya privasi ya guys, aku adiknya ini, jadi terima kasih ya kak udah mau dengerin ceritanya kakakku apa bla 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 segala macam. Pokoknya dia tuh bilang seakan-akan ini orang tuh sekarat gitu guys, bener-bener sekarat, bener-bener kayak udah mau meninggal gitu loh. Jadi kayak ya aku panik dong, karena maksudnya bukan panik sih, kayak terkejut aja gitu. Maksudnya ya ini orang sehat-sehat, kemarin masih muncak ke gunung, masih nge-pop foto sunset sama aku pas segala macam gitu ya, masih baik-baik aja gitu kan semuanya. Terus tiba-tiba sekarang udah dikabarin sekarat gitu kan, kayak ya siapa sih yang nggak gimana sih, kayak terkejut gitu kan. Ya udah kayak dia bilang kayak ya udah kasusnya doain aja apa segala macam, tapi dia ini nggak kasih tahu, dia belum kasih tahu penyakit si orang ini apa kan ya. Terus aku spam telepon dong, nggak diangkat. Terus guys kalinya diangkat itu tuh bener-bener suaranya tuh kayak orang sakaratul maut. Maksudnya kayak udah di ujung, iya bener, ujung kayak umurnya. karena suaranya kan udah, suara dia tuh kan emang khasnya tuh serak-serak gitu kan guys. Dan ini suaranya tuh makin serak, terus dia batuknya tuh berkepanjangan kayak bener-bener kayak kakek batuk TBC gitu, kayak orang kena TBC gitu guys. Bener-bener batuknya panjang, kayak ya aku takut sendirilah kali. Ya mungkin aja sih orang ini sekarat, karena adiknya juga bilang kayak begitu. Kayak aku mikir anjir nih beneran nggak nih orang mau meninggal apa segala macam. Terus rupanya dia waktu teleponan itu dia ngakunya dia nggak tahu adiknya kirim pesan apa aja ke aku. Katanya adiknya udah hapus, jadi kayak dia masih tanya ke aku gitu kan. Terus matikanlah teleponnya, karena kayak aku ngerasa dia tuh udah parah banget. Maksudnya kayak udah nggak layak buat diajak ngobrol lagi gitu kan, mending istirahat aja menurutku gitu kan. Jadi udah aku putusin lah teleponnya malam hari itu, putusin teleponnya. Terus aku tanya-tanya lagi ke dia, spam kayak kamu sakit apa sih, sakit apa. Tapi dia tuh kayak nggak bilang apa-apa. Dia bilang dia ngaku tuh sehat-sehat aja gitu. Kayak ya nggak mungkin lah sehat kalau suaranya sampai batuknya sampai segitunya gitu kan. Terus tiba-tiba adiknya yang pegang HP-nya lagi, katanya dia udah koma di rumah sakit. Bukan koma sih, maksudnya kayak udah nggak sadarkan diri, udah dibawa ke rumah sakit gitu. Katanya dia tuh sebenarnya udah sakitnya udah parah, tapi dia tetap maksain diri, kata adiknya gitu guys. Jadi adiknya cerita lah penyakitnya, kalau nggak salah itu penyakitnya apa ya, ISPA atau apa gitu, pokoknya tetap pernapasan gitulah. Dan itu aku juga lupa detail penyakitnya apa, pokoknya tentang pernapasan gitu. Dan penyakit yang dia derita waktu itu udah lama kah? Iya, kata adiknya sih udah lama. Cuma menurut aku penyakit itu tuh bisa sembuh guys. Menurut aku penyakit itu bisa sembuh. Ya memang parah sih itu penyakit, tapi bisa sembuh gitu loh. Kemungkinan hidup juga masih besar, karena dia juga masih muda kan, masih ya hampir mau 17 tahun lah kalau 2019 kemarin ya kan. Berapa bulan lagi udah mau 17 tahun, dia masih muda banget gitu loh. Tapi kan nggak tahu juga. Terus akhirnya dia sadar, dia main lagi HP-nya apa segala macam. Kami masih tukar-tukar kabar apa segala macam. Dan aku tuh masih ingat malam itu kami kayak masih ngebahas tentang Lisa Blackpink apa segala macam. Pokoknya itu bahasan terakhir kami. Besoknya waktu aku mau ngechat dia lagi pulang sekolah, line-nya tuh udah akunnya tuh udah hilang, udah terblokir. Maksudnya kayak dia memang udah benar-benar blokir akunnya gitu. Jadi yang masih jadi pertanyaan aku sampai sekarang ada 2. Dia masih hidup atau enggak? Terus dia gendernya apa? Jadi kayak seseram itu sih sebenarnya guys kalau kenal sama online. Tapi ya gimana lagi, karena aku kan mikirnya nggak mikir negatif kan dari awal. Mikir waktu berkepanjangan juga. Berkepanjangan. Aku dari awal tuh mikirnya cuma ya temenan aja sama nih orang, nggak yang sampai gimana gitu, sampai gimana sih, ngerti nggak sih, nggak sampai sampai sedekat itu, sampai ketemu atau apa. Aku tuh cuma mikir ya pengen punya teman online aja supaya nambah teman. Jadi kayak kalau misalnya pergi kemana-mana ya mungkin ada apa ya, kayak pengetahuan baru lah gitu loh. Karena dia juga kan bukan orang Kalimantan Barat, bukan orang Kalimantan, dia dari pulau lain gitu loh.
aku mikirnya cuma ke situ, tapi gara-gara dia ngilang yang kayak gitu, memang sih sebelumnya dia udah pamit sama aku, tapi kan aku nggak nyangka dia tuh bakal bener-beneran blokir itunya loh, apa akunnya. Dan begonya aku nggak sempat minta lain adiknya kalau emang itu adiknya gitu. Aku juga nggak nanya akun adiknya tuh apa, karena udah panik, karena waktu itu udah panik, dia bener-bener udah mau sakaratul maut, padahal waktu chat sama aku sehat walafiat guys gitu. Tapi karena emang kata kamu kan sebelumnya emang dia sakit kan, pernah dirawat di rumah sakit juga. Ya, tapi waktu itu sakitnya itu tipes gitu, bukan pernapasan. Jadi kayak aku ngerasa ya tipes mungkin karena dia kecapean gitu kan, bukan nggak ada hubungannya sama itu. Dan bisa jadi aja sembuh juga dia, bisa tipes. Jadi aja bukan tipes, dia bohongin kamu gitu loh, kayak supaya menyembunyikan identitasnya dan segala penyakitnya kan ya, bisa aja gitu. Ya nggak tahu juga sih guys, karena awalnya juga dia tuh sempet kecelakaan juga sebelum dia dirawat di rumah sakit yang tipes itu kan. Aku ngajak dia VC kan waktu dia sakit tipes itu, waktu ya itu dia, makanya dia kayak alasan papanya atau apa. Dan bahkan ya guys, itu tuh pernah bokapnya yang ngechat aku, kayak papanya yang ngechat aku gitu loh, kayak nanya ini kawannya Dik Nana ya, aku gak nyebutin namanya kan, ini kawannya Dik Nana ya. Terus saya bilang, iya om, saya cuma teman online-nya, iya om, saya temennya gitu. Kamu tahu di mana aja dia biasanya nongkrong? Terus gue bilang, nggak tahu om, soalnya saya tuh cuma teman online-nya doang gitu. Baru kenal juga. Iya baru kenal sama nih anak dia tuh, gue juga berkenal sama anak dia kan. Jadi kayak, nama kamu siapa? Terus ditanya nama kamu siapa? Soalnya di sini namamu ditulis dia jelek gitu, kayak iya dia tuh nggak nulis namaku di kontaknya, itu dia tulis jelek dong. Jadi bapaknya tuh nggak tahu nama aku siapa, jadi udah aku sebutin nama aku kan. Ya pokoknya gitulah, bapaknya tuh juga sempat ngechat aku, dan karena udah dichat bapaknya gitu, jadi kayak kalau jadi aku kok sempat mikir nggak sih orang itu kayak real gitu loh. Karena ibaratnya kalau misalnya dia berbohong juga guys, itu tuh terlalu terstruktur gitu loh. Kalau nggak mikir privasi sih memang aku tunjukin sih chatnya, cuma karena itu privasi orang sih guys. Iya sih. Karena kalian ada nggak sih yang ngerasain kayak aku atau pernah mengalami atau kenal dengan orang semacam itu di online? Jadi kayak menurut aku ini orang terakhir sih, sumpah. Jadi kayak abis ini sama harus hati-hati, kalian tuh harus benar-benar hati-hati kalau mau berteman sama orang juga. Dia nggak dia nggak ada aneh-aneh ngapa-ngapain guys, cuma dengan cara dia menghilang kayak gitu ya kita juga penasaran. Aku sampai sekarang tuh masih penasaran dia tuh masih hidup atau enggak gitu loh guys. Ya mungkin kedengarannya jahat, tapi memang kayak gitu yang jadi pertanyaan aku sampai sekarang tuh, itu dia masih hidup atau enggak gitu loh. Dia nggak sampai ngapa-ngapain sih. Jadi ya sekarang kalau misalnya aku ya ketemu teman online gitu, pasti aku lihat dulu mukanya gitu. Kok nggak ada mukanya tuh. Terus teruntuk misalnya kalau kamu masih hidup dan kamu ngeliat video ini, kamu kan pasti tahu muka teman aku nih kan? Nggak yakin sih dia tahu muka aku anjir. Lu video call sama belum video call sih ya? Gue video call, gue cuma teleponan aja. Ya suara gue pasti nggak berubah sih. Suaranya suara gue pasti nggak berubah. Oke, hubungin. Gue kalau lu masih hidup, lu hubungin gue. Ya kasih tau aja kalau misalnya lu masih hidup. Masih baik-baik nggak? Gimana kabarnya? Gue nggak berharap ngechat sama lu lagi. Cuma lu kabarin lu masih hidup atau enggak. Jadi waktu lu ngenalin nama gue ke lu, gue kasih inisialnya aja ya. A-O-N. Jadi inisial nama lo tuh A-O-N. Itu inisial nama lu. Terus nama adik lo Maudi. Itu gitu doang yang gue tahu. Terus lu juga punya adik perempuan yang namanya nggak beda jauh sama lu. Pokoknya kalau lu itu orangnya kabarin kalau lu masih hidup. Itu aja sih. Gue kayak penasaran banget lu masih hidup atau enggak masalahnya. Karena saking adik lu ngechat gue bilang lu sakaratul maut gitu loh. Kayak gila sih sebenarnya cerita kali itu seru banget. Cuman kayak apa ya? Dia ini tuh termaksud orang yang ngomporin kalau tuh orang perempuan. Dia sampai lah kau yakin ya laki-laki ini tuh kayak sumpah kalau perempuan Jakarta yang kelainan gitu, lu sempat bilang kayak gitu sama gue. Kalau misalnya kalian dengar suaranya pasti kalian juga bakal bilang sama kayak aku, dia tuh cewek bukan cowok. Cuman ya karena emang ya nggak tahu juga sih ya, kita siapa tahu aja emang ada orang yang cowok suaranya kayak cewek dan cewek suaranya kayak cowok, kita juga nggak tahu ya kan. Karena dia juga sendiri kan sempat baca chatnya kan guys, itu tuh bohongnya tuh terlalu terstruktur, ya nggak sih? Aku nggak tahu sih itu bohong atau enggak. Ya tapi dari adegan, tapi kayak bohong. Dia reka adegannya tuh kayak terstruktur nggak sih? Iya nggak? Kayak bener-bener apa ya? Kayak udah terlatih, udah pro banget, gila sih sumpah. Sumpah udah pro banget. Jadi kayak
setiap kali dia tuh kayak langsung sadar gitu loh kalau misalnya aku curiga sama dia tuh langsung sadar, jadi kayak pandai aja gitu ngalihin sampai jadi masuk ke logika gitu ya nggak sih kan? Iya bener-bener Nah. kayak masuk banget sih, kayak bukan sinetron, hampir sama kayak sinetron ini mah. Ini mah sinetron anjir, gila loh. Maksudnya tuh kayak bukan settingan, kayak emang real gitu loh. Iya, dari ceritanya dia itu. Iya, kayak real gitu sih. Kalian penasaran gak sih sama wish dari dia untuk aku tuh apa? Kalau mau nanti teror aja dia nanti diposting deh di Instagram kalau emang banyak yang mau tahu. Kalau misalnya kalian mau tahu, kalau nggak aku post di Instagram, di TikTok aku. Makanya follow dulu Instagram aku @karinach ada double, dan Instagram dia. Aku lagi bikin Instagram jadi Udah. kapan aja. Nggak ada Instagram. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, follow Instagram aku atau enggak TikTok aku. Nanti biasa juga TikTok ada di Instagram aku lah. Pokoknya gitu guys. Kita bakal share sedetail-detailnya kalau misalnya kalian penasaran, dan kalau misalnya kalian mau tahu orangnya. Gitu lah pokoknya. Tapi orangnya nggak bakal mungkin aku sih. Nggak. Ya mungkin dia nggak bakal, mungkin kamu nih yang ngelihat ini dan ternyata kamu mengenali dia dan kamu tidak mengaku tidak apa-apa. Cuman tolonglah jangan membuat kami tuh mati penasaran. Apa kabar kamu? Kamu tuh kalau masih hidup ngomong gitu loh. Kita tuh bukan maksudnya kasar ya, masih hidup ngomong gitu, enggak. Cuman tuh kita kayak penasaran. Kita gitu tuh loh. butuh kabar kamu gitu loh, karena kita kayak ya peduli aja gitu. Apalagi kayak udah termasuk deket lah ya, ini benar-benar Ya udah deket banget lah, deket, chatnya itu deket, udah deket banget, walaupun cuman di online belum pernah ketemu secara langsung. Cuman itu udah bahkan kayak belum pernah lihat muka secara langsung, tapi kalau seukuran teman-temanku yang ngeliat tuh itu udah kayak akrab banget. kenal bertahun-tahun ya nggak? Iya. Karena dia tuh orangnya terbuka sama aku, dan aku kan orangnya suka bercerita, aku tuh kan orangnya suka ngebacot, jadi ya nyambung aja gitu sama dia karena dia terbuka gitu loh guys, seru-seru aja gitu. Jadi banyak kan pelajaran dari video ini. Pertama, jangan mau gampang deket sama orang dari online. Jangan mau gampang percaya sama orang, nanti lu kalau ditinggal lu mati penasaran nanti lu. Apa aja nih yang kamu bisa kasih solusi, bukan maksudnya pelajaran yang dapat kamu ambil. Coba Ya. kasih tahu teman-teman di sini. Pokoknya yang pertama, kalau misalnya kenal orang dari media sosial, yang pertama kamu harus tahu mukanya dulu. Yang kedua, kamu harus tahu media sosial dia lebih dari satu. Misalnya kamu kenal sama dia dari Line, Facebook atau apa, kamu harus punya yang lain, misalnya Instagram, entah apa gitu, Twitter. yang benar-benar ngenampakin profilnya dia gitu loh, yang ngasih tahu dia nih di sini loh orangnya, jadi muka dia kayak begini, kerjaan dia gini, dia ngapa-ngapain aja, jadi tuh jelas gitu loh tuh orang gimana. Jadi kalau misalnya dia memang benar-benar kenapa-napa, ya kamu tahu dia mau bohong juga atau apa, jadi kamu tahu, karena memang ya mungkin itu menurut dia privasi, tapi kamu juga wajib tahu sebelum kamu deket sama orang itu. Apalagi kalau sampai kamu baper tapi kamu nggak tahu apa soal dia, gila itu sakit banget anjir. Gue yang nggak baper aja cuma penasaran dia masih hidup atau enggak aja, memang kayak ya nggak sih, apalagi kalau misalnya kalian udah Sumpah sempat ya. baper sama tuh Sumpah, orang, guys. kalau kalian merasain kayak aku gitu loh. Dia yang ngalamin, tapi aku yang bener-bener kayak apa ya, kayak penasaran penasaran juga gitu loh. Karena aku juga sempat minta saran dari dia gitu kan, karena menurut dia tuh kekeh, ini tuh cewek ini tuh orang pasti cewek, dia tuh kekeh banget guys, kayak Pokoknya kalau kalian mau tahu chatnya dia, suaranya dia, chat aku, hubungin aku di Instagram atau di TikTok, terserah lah kalian pokoknya. gitu. Kita bakal ngasih sedetail-detailnya untuk kalian. Kita nggak Enggak berani. sih, cuma Nggak. wishnya doang sih, Ya, wishnya doang. sebisa mungkin lah kita kasih. Kita nggak berani. yang masih ada Kita sama nggak aku. berani kasih di sini. Kenapa? Karena kita takut juga menjelekkan nama baik dia juga, gitu Betul. guys. Jadi makanya juga aku nggak sebutin nama asli dia, maksudnya aku nggak yakin juga sih itu nama asli dia, tapi yang nama yang dia kenalkan sama aku itu dari tadi AON, itu inisialnya yang dia kenalin sama aku. Entah itu nama asli dia atau bukan aku nggak tahu, tapi yang dia kenalin ke aku itulah dia namanya. oh iya, Vin, sebelumnya tuh dia pernah ngasih tau kamu gak sih kayak asalnya dari mana atau sekolahnya di mana gitu? Pernah. Dia tuh aslinya orang Bali. Orang Bali, cuma karena papanya tuh kan tugasnya tuh pindah-pindah, jadi dia tuh netap di Kupang kalau nggak salah. Kupang. Iya, dia Jauh. netap di Kupang, tapi keluarga besarnya dia itu di Bali, dan dia tuh pernah tinggal di Jakarta waktu dia kecil dulu gitu. Sekolahnya ya pernah di Jakarta, pernah di Bali juga pernah, tapi dia homeschoolingnya waktu di Kupang. Oh iya, homeschooling ya tadi ya, Dia lupa. homeschoolingnya di Kupang tuh. Udahlah, jadi untuk kamu yang di Kupang, yang di Bali, mungkin kalian tahu dia orangnya siapa.
Mungkin antara kalian yang nonton video ini ada yang pernah ngebully dia sampai dia homeschooling. Atau Kalian kasih tahu kita dia itu siapa. atau kalian salah satu korban dia, ya nggak bisa juga sih dibilang korban, atau pernah mengalami seperti ini gitu loh. Kalian bisa sharing-sharing aja sih di kolom komentar, mana tahu kalau asik bakal kita bahas gitu loh. Atau kalian juga punya cerita-cerita yang menarik ya, mungkin bisa di email ke dia, nanti lu taruh deh email lu biar kita bisa bikin cerita lagi kalau misalnya kita ketemu gitu loh, kita bahas lagi tentang ya gitulah cerita-cerita yang asik gitu loh guys. Oke. Sampai di sini aja videonya. Semoga video ini tuh dapat memberikan pelajaran untuk kalian yang nonton video ini, supaya kalian tuh lebih berhati-hati lagi kalau mau misalnya temenan sama orang di online. Dari media sosial itu nggak selamanya baik. Orang menjalani LDR dari media sosial aja nggak selalu mulus gitu. Ya kalau lu syukur berarti lu ketemu jodoh lu, kalau enggak ya udah gitu. Oke, sampai sini aja. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Jangan lupa ya nyalain loncengnya biar kalian tuh gak ketinggalan video-video asik dari kita lagi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.